Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dalam suasana Natal ini, saya akan menyanyikan sebuah pujian, kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Di sawah dan di ladang ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di rumah dan di pondok ladangku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Di bukit dan di lembah ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di sungai dan di danau sana ku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, kalau sudah belum bertobat, saudara punya prioritas hidup ini tentulah untuk kepentingan pribadi, mau kaya, mau apa saja yang duniawi. Tetapi sesudah saudara bertobat, kalau saudara betul-betul bertobat, maka prioritas sudah pasti berubah. Itu yang akan kita dengar sebentar. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang akan kami dengar sebentar. Terima kasih Bapa di surga, ada firman Tuhan yang ajaib ini. Berkati semua pemirsa dan seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, supaya kami berubah prioritas sesudah kami benar-benar mengikut Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Yohanes pasalnya yang keempat. Yohanes pasal 4 ayat 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Amin. Saudara sekalian, itu ibu ini sudah punya 6 suami. Katanya 5 suami
suaminya, dan yang sekarang ada bersama dengan dia juga bukan suaminya. 6. Oleh karena itu dia kemudian sangat dibenci oleh ibu-ibu di tempat itu, di kampung atau desa Sikar itu, dan karena itu dia harus ambil air. Saudara sekalian, orang umumnya ambil air pagi-pagi supaya bisa dapat air yang masih jernih dan bagus. Tapi dia pergi katanya jam 12 siang. Ketemulah dengan Yesus yang sedang kehausan, kecapean berjalan di situ. Tapi pertemuan dengan Yesus inilah yang mengubah seluruh hidupnya. Dan itu saya katakan tadi, yang menjadi tujuan dia ke sumur itu kan untuk ngisi tempayan itu dengan air. Ya, saya bacakan untuk kita supaya sudah mengerti sedikit seberapa besar tempayan itu. Jadi dari Yohanes pasal 2, saya harus menggunakan ini karena di sini ada terjemahan yang lain. Injil Yohanes pasal 2, sudah tahu itu tentang cerita tentang perjamuan kawin di Kana. Ya, saya bacakan untuk kita dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, demikian kata firman Tuhan. Di situ ada ayat 6, Yohanes 2 ayat 6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk keperluan pembasuhan adat menurut adat Yahudi. Tempayan itu masing-masing isinya kira-kira 100 liter. Jadi tempayan yang dibawa ibu-ibu ini memang sangat dia perlukan, mungkin untuk air minum, air masak kali. Ya. Jadi saudara sekalian, apa yang menjadi air ini adalah kebutuhan utama hidupnya. Karena itu dia pergi siang-siang ambil air di sumur, dan sumur itu air sumur itu yang walaupun mungkin sudah tidak jernih lagi karena sudah siang, dia mau ambil dan untuk kebutuhan hidupnya nomor 1. Dan begitu juga kita semua. Mungkin sekarang kita mengejar kebutuhan hidup sehari-hari. Namanya apa? Sandang, pakaian, pangan, makanan, papan, perumahan yang layak. Jadi inilah yang dicari orang di seluruh dunia ini kalau sudah normal. Tetapi kata Alkitab, dia kemudian ayat tadi, dia tinggalkan tempayannya. Oh, luar biasa. Dia tinggalkan tempayannya, dia bukannya pulang, tapi dia bersaksi kepada orang-orang. Bukan pulang ke rumahnya maksud saya. Nah, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Apa itu? Aduh, dulu dia begitu malu kalau itu diungkit lagi. Ya, tentang bahwa dia sudah punya 6 suami, tukang rampas istri orang, suami orang. Jadi bisa sudah bayangkan betapa memalukan. Sekarang tidak lagi memalukan karena Tuhan Yesus sudah bongkar semuanya. Begitu juga kita. Pesan saya kepada saudara-saudara sekalian, mungkin saudara sudah gagal, mungkin saudara sudah jatuh ke dalam dosa. Dengar baik apa yang saya katakan. Dengar, saya seorang pendeta senior di sini. Saya ingin mengatakan pada saudara sekalian, kalau sudah gagal, sudah jatuh, jangan lari. Jangan menjauhkan dari persekutuan ibadah. Mari sekarang kembali kepada Tuhan. Mari merindukan Tuhan lagi. Dan berharap bahwa Tuhan mau membereskan seluruh kehidupan kita. Mari kita baca sebentar ayat firman Tuhan yang sangat menolong kita. Roma pasal 12 ayat 2.
Kata firman Tuhan, kalau Tuhan sudah mau dipakai oleh Tuhan, kalau sudah mau jadi saksi bagi Tuhan, ini dia ayatnya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya, termasuk dengan prioritas-prioritas kita dulu waktu belum bertobat, dengan sekarang sesudah bertobat, sudah lahir baru, sesudah lepaskan dari kutuk, harus berubah. Sekarang prioritasmu adalah menuju kepada surga. Bagaimana saya bisa hidup untuk sampai ke surga sana? Nah, tidak cukup hanya dengan apa? Iya, saya sudah bertobat. Iya, saya sudah lahir baru. Iya, saya sudah lepaskan dari kutuk. Tetapi katanya, berubahlah prioritas hidup kita, sehingga kemudian kita lempang, ya, nyaman hidup kita menuju kepada kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang luar biasa yang baru kami dengar tadi. Tuhan, kami berdoa supaya setiap orang benar-benar mau dibaharui, mau diubahkan oleh Tuhan. Kami mau kembali kepadamu ya Tuhan, dan kami mau menjadi saksi-Mu. Buat hidup kami berubah prioritasnya, dan kami tidak lagi memprioritaskan perkara-perkara dunia ini, melainkan kami memprioritaskan Tuhan dan segala hal yang berkenaan dengan pertumbuhan rohani kami. Kami menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.